npm. Jadi bisa digunakan di beberapa mesin Linux yang biasanya paling umum gitu ya. Kemudian server yang kedua itu pakai Edge runtime. Jadi berdasarkan web API standar ini memang digunakan untuk mensupport dan memprovide beberapa halaman yang sifatnya dia dinamis. Jadi dinamis tapi dengan speed yang tinggi. Nah, kelebihan dari Node.js itu API di Next.js dan React itu semua didukung oleh Node.js. Nah, untuk yang kasusnya server Edge runtime ini kadang-kadang dia nggak support. Nah, ini yang menjadi uh, perbedaan ini ya. Nah, dari kasus tadi, jadi dari pemrograman Next.js, jadi ada Laravel, CI gitu ya. Nah, ternyata yang Node.js dengan framework Next.js tadi, dia itu pernah ditemukan bug dengan kode CVE 2025, kemudian kodenya 29927. Jadi CVE yang ditemukan tahun 2025 yang memungkinkan si attacker ini mampu melakukan bypass. Ya. Jadi di JS itu ketika ada halaman login seperti ini tadi ya, middleware. Jadi yang harus dilewati untuk memproses autentifikasi supaya bisa masuk ke halaman tertentu. Ya. Nah ini eh, pada beberapa versi Next.js itu sebelum patching yaitu mampu dibypass dengan melakukan injeksi pada middleware-nya. Nah karena terjadinya ini maka termasuk kategori yang kritikal. Jadi kan kemarin ada 4 ya, low, medium, high, dan critical. Kalau critical itu ya 8,5 ke atas skornya itu. Nah ini karena dia bisa langsung bypass. Untuk versi yang terdampak itu kalau nanti pakai Node.js itu yang versi di bawah 15.2.3 ya, yang sudah dibagi ini. Nah satu spill lagi di server siakatnya UDB itu ada beberapa yang pakai Node.js. Nah ini nanti bisa dicari-cari sendiri. Jadi misalkan kalau kemarin ada kasus case khusus itu, jadi ada mahasiswa yang belum bayar tapi di siakatnya udah bayar lunas itu. Ternyata ditelusuri di BTN Syariah yang sekarang apa BSN gitu ya. Itu belum bayar gitu kan. Akhirnya dicari-cari gitu ya. Nah, ini salah satu vulnerable yang 2 tahun lalu muncul di sini. Ya, nanti eh, bisa di apa namanya dieksploitasi sendiri. Cuma saya tidak menyarankan untuk mengakses bahkan merusaknya. Jadi misalkan, wah saya mau menilai sendiri atau mau membuat apa namanya semester saya lunas itu. Tapi jangan sampai ke arah situ ya. Jadi tidak apa namanya tidak disarankan karena itu termasuk illegal hacking. Nah nanti kalau bisa malah Anda merecord jadi yang bug-bugnya di mana nanti diinformasikan saja ke Pak Sopingi. Tapi nanti jangan harap mendapat bug bounty ya. Itu nah eksploitasinya atau kerjanya itu terletak pada header HTTP internal ya yang menggunakan XML sub request. Jadi kalau di Pak endpoint API-nya siakat bangsa itu memang ada beberapa header yang saya kemarin masih lihat masih belum di patch ya. Nah itu salah satunya itu bisa membypass. Jadi misalkan kalau siswa headernya cuma ada posisi sebagai mahasiswa terus berubah jadi dosen atau menjadi admin sekalian itu ya memungkinkan juga atau mungkin merubah data teman yang lain itu memungkinkan juga cuma di, di tahu saya itu tidak real time gitu ya. Jadi yang Anda misalnya kita merubah di cloud-nya itu tidak serta-merta langsung merubah di server set kampus juga ya. Nah, eksploitasi yang kedua itu pemalsuan. Jadi
eh, back header gitu ya. Jadi si Next.js ini selalu mempercayai atau header trust tanpa melakukan verifikasi yang cukup. Nah, ini kalau Anda nanti jadi programmer eh, React atau Node dengan server Node.js itu ya nanti harus diperhatikan sepenuhnya ini. Jadi unforcarry-nya harus diperkuat itu. Kemudian metodenya nanti si penyerang itu menambahkan header X middleware dalam request tertentu. Jadi misalkan kita menambahkan seperti ini payloadnya itu kan middleware titik dua middleware sini. Jadi ya kalau dikasih exploit atau payload seperti itu respon servernya apa gitu ya. Unauthorized atau block site dan seterusnya. Nanti kalau muncul seperti oh berarti masih ada celah ini. Tinggal dieksploitasi saja. Nah, dampaknya kalau dalam contoh ini gitu ya. Dalam contoh ini kita bisa melakukan bypass. Jadi kalau dalam halaman login tadi kita bisa melakukan bypass halaman admin gitu ya. Jadi misalnya, makanya kalau kita jadi programmer itu misalkan satu page itu untuk melayani beberapa level user, misalkan user mahasiswa, ya user dosen, user admin, user super admin itu jadi satu itu sangat rentan sekali. Jadi misalkan kalau ada satu RCE yang terregister di situ, kita bisa masuk ngedownload apa namanya patch-nya ya kita tinggal merubah cookies-nya atau session-nya udah selesai gitu. Tapi kalau dari sisi pemrograman kalau saya sendiri misalkan di situ ada 4 level user ya kita pisah-pisah. Jadi misalkan oh halaman admin sendiri, halaman user sendiri dengan apa namanya folder sendiri-sendiri dengan privilege sendiri-sendiri. Nah itu perlu di ini juga nanti kalau dari sisi security-nya ya. Jadi misalkan kalian develop di rumah sakit, gitu kan. Jadi di situ ada pasien, dokter, kemudian perawat, kemudian admin keuangan, misalkan dalam satu server yang sama, berarti kalian harus memikirkan direktori itu privilege-nya atau permission-nya itu memang harus disendirikan, dibedakan atau dikhususkan. Jadi nggak langsung apa namanya dijadikan satu udah ya. Oh ini untuk pasien, privilege-nya hanya 700, berarti selain pasien nggak bisa. Jadi misalkan kalaupun pasien itu berhasil ditembus, nggak bisa masuk ke folder yang lainnya dan seterusnya. Nah kemudian yang kedua itu adalah API sensitif. Jadi endpoint API itu membutuhkan otorisasi dapat diakses tanpa token. Jadi nanti di contoh ini ada lama login di situ nanti ada kalau kalian bisa bypass berarti nanti apa namanya kita masuk kita bisa masuk ke halaman administrator. Nah, dalam kasus ini nanti kalian mencari flag-nya. Nah, flag-nya itu ada di API flag. Jadi nanti oh, kalian cari API flag seperti ini. Nah, ini dia menggunakan apa namanya permission. Jadi si flag ini dia akan mencari atau memastikan di dulu. Flag. Nah, kalau isi dari RootJS di API-nya itu adalah kurang lebih seperti ini. Akan ngecek, jadi akan ngecek cookies-nya itu yang namanya username, kemudian cookies-nya itu nama next password, kalau dia cocok gitu ya, maka dia bisa ngelihat ya ini CTF flag. Jadi di sini
kalau dia ada next username sama next password di cookiesnya bener, maka kita bisa ngeliat tadi. Tapi kalau username sama passwordnya nggak bener ya nggak bisa. Ada pertanyaan dulu sampai sini. Untuk mitigasi, kalau ketemu dengan Next.js yang versi 15 tadi, 15.2.3 atau yang bawahnya, segera upgrade dengan paket manajer npm atau yarn gitu ya. Jadi kalau di sini pakai yarn, kalau di yang apa Node.js yang umum itu pakai npm. Kemudian arsitekturnya diperbaiki. Jadi untuk reminder bahwasanya middleware itu salah satu otorisasi yang menjadi penjembatan antara UI dengan apa namanya halaman Next.js berikutnya itu kalau bisa ditambah levelnya, ditambah layernya. Jadi nggak hanya satu middleware saja. Jadi perlu diverifikasi juga. Oh ini lewat sini, apakah fiturnya bermasalah atau tidak. Nah untuk eksperimen, silahkan kalian buka terus coba di login bisa enggak. Bisa. Ini saya memang sengaja demo kredensialnya memang saya buat salah. Jadi kalau kalian nyoba ya nggak bisa itu ya. Jadi passwordnya beda dia. Nah, nanti ketika berhasil login itu nanti bisa dicek di cookies editornya itu nanti di next username ya sama next password itu nanti dia apa namanya tersimpan di cookie web browser nanti dia akan mengizinkan sebagai autorisasi dari middleware supaya bisa mengakses si API flag-nya tadi. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Tapi jika kita logout gini, terus apa namanya? Kalau kita logout ya tidak bisa lagi. Untuk mengatasi ini kan, ini saya hapus dulu ya. Nah, untuk mengatasi itu bagaimana? Jadi nanti kalian memasukkan pellet ini, X middleware subrogaze dengan middleware sampai 5 kali ini, nanti ditaruh di body header. Jadi nanti ditaruh di bawah cookie boleh, ditaruh di bawah accept encoding boleh, dan seterusnya seterusnya. Nanti sama caranya seperti biasa pakai box switch ya. Nah, konsep sama seperti ini. Ketika Anda forward, nanti dia otomatis di halaman login itu langsung masuk ke page.js di
halaman administrator bentuknya seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Mau dicoba dulu enggak? Nah, kita forward hasilnya seperti ini. Jadi terus kita buka API flag-nya. Oh, bentar. Terus di restart. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini eh, PDF-nya perlu di ini enggak dikirimkan ke ini enggak? Perlu, Pak, Sudah perlu. sudah taruh di ini ya, di Discord-nya ya. Nggih, Kan sama. gampang ya. Oke. Nah, untuk tugas hari ini dipraktekkan nanti ini kan sudah selesai. Yang Anda buka nanti di Mohon maaf Pak, untuk yang minggu lalu katanya ada yang sempat kumpulin Pak, apa bisa dibuatkan link lagi? maksudnya Untuk tugas pertemuannya kemarin itu ada yang belum sempat kumpulin Pak, apa bisa dibuatkan link lagi? nanti yang minggu kemarin ya berarti ya. Oke. Nah, untuk hari ini tugasnya untuk nyari flag-nya. Jadi nanti kalian buka yang namanya port 64. Jadi bugnya tentang pemrograman Ruby yang di sini saya buat dalam bentuk FTP. Jadi folder apa namanya downloadnya itu ada di /home flag.txt. Jadi nanti flagnya ada di sini. Kemudian nanti bisa dicari data kasih clue-nya atau kisi-kisinya itu pakai CVE 2017 ya. Nanti bisa dicari exploit-nya itu pakai apa, payload-nya pakai apa. Nanti di submit ke sini maksimal besok jam 4 sore. Kemudian saya masih punya utang satu pertemuan lagi. Kalau yang kelas satunya itu kan besok. Jadi pertemuan terakhir itu Anda buat username di platform CTF, kemudian saya sediakan 2 atau 3 soal untuk latihan. Nah, kalau ada yang bisa solving 2 soal, ya bisa solving 2 soal terus mengirim laporan dan saya verifikasi benar gitu ya. Saya berikan dispensasi tidak ikut ujian, langsung saya berikan nilai A dengan syarat UTS sudah ikut gitu. Tapi kalau UTS saya nggak ikut ya nggak tak kasih A gitu. Nah, pertanyaannya untuk tambahnya mau dilaksanakan hari apa?
minggu depan atau besok ya online saja. Kapan aja Pak? Gimana? Minggu depan aja. Soalnya kan beberapa teman-teman weekend itu pada pulang ke rumah, nggak di kos, jadi pada sibuk gitu loh Pak. Oh, oke. Nanti dikonfirmasi hari apa gitu ya. Nggak harus hari Jumat gitu ya. Baik Pak. Oke, yang belum absen sapa ki?